Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita merawat dan memelihara kebersamaan di dalam kehidupan kita. Di antara lain kebersamaan di dalam keluarga kita. Dan juga kebersamaan di dalam gereja Tuhan. Saudara, karena kebersamaan itu adalah berkat dalam hidup kita yang Tuhan telah sediakan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kita sama-sama mengetahui betapa besar kekuatan dari sebuah kebersamaan. Hal ini dapat kita rasakan. Bagaimana arus besar dunia ini dapat menghanyutkan siapa saja, termasuk kita sebagai orang-orang percaya, jikalau kita tidak berjaga-jaga. Terlebih lagi kebersamaan orang-orang percaya yang kita sebut sebagai persekutuan. Saudara, ingatlah, persekutuan kita itu dikerjakan oleh Roh Kudus yang di dalam diri tiap orang-orang percaya. Dan persekutuan orang percaya ada di dalam Kristus, dan Kristus ada hadir di tengah-tengah persekutuan orang percaya. Persekutuan orang percaya itu memperkenankan hati Bapa di surga. Tidak heran saudara ketika orang-orang percaya memiliki persekutuan yang baik. Setiap orang percaya itu dibangun di dalam iman, pengharapan, dan kasihnya. Saudara, mari kita membaca Kisah Para Rasul pasal kedua ayat ke-42 sampai dengan 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang menurut keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang percaya melalui pemberitaan Injil dari Rasul Petrus bersama dengan murid-murid Tuhan termasuk dengan para rasul. Mereka membangun persekutuan dengan sungguh-sungguh. Sehingga persekutuan ini menjadi ciri yang sangat menonjol pada gereja mula-mula. Dan tentu semua ini dicatat agar kita meneladaninya dan meneruskannya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, bertekun di dalam persekutuan orang-orang percaya itu merupakan buah dari dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Saudara, firman Tuhan berkata begini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kemudian ayat 46-47, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, dalam bagian ini kita menemukan kata-kata yang terkait dengan kebersamaan atau persekutuan berulang-ulang kali. Misalnya, mereka bertekun dalam persekutuan. Kata berikutnya yaitu bersama-sama. Bersama-sama. Saudara, apa yang menjadi pesan bagi kita hari ini?
Saudara, inilah ciri daripada kehidupan orang-orang percaya. Dan saudara, kita harus tahu bahwa ciri persekutuan daripada orang-orang percaya ini merupakan lahir dari pekerjaan Roh Kudus yang telah mengubahkan hati mereka. Saudara, firman Tuhan dalam Perjanjian Lama pernah mengatakan akan situasi dan kondisi pada saat orang-orang mengalami kelahiran kembali. Saudara, di dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-36 itu dikatakan di dalam ayat yang ke-26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara, inilah yang terjadi dengan orang-orang percaya yang telah mengenal Yesus Kristus dalam hidup mereka. Termasuk mereka yang baru dilahirkan kembali, yaitu 3.000 jiwa ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika seorang itu percaya, maka saudara hatinya diubahkan oleh Tuhan. Sehingga hatinya bisa mengasihi Tuhan. Yang mana sebelumnya hatinya begitu keras untuk bisa merespon akan kasih Tuhan. Hati diubahkan Tuhan, sehingga hatinya penuh kasih kepada saudara-saudara seiman. Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah pekerjaan Roh Kudus, di mana ketika seorang dilahirkan kembali, dia tidak hanya memiliki pengalaman personal dengan Tuhan, tetapi dia menjadi bagian daripada tubuh Kristus, di mana Roh Kudus menyatukan setiap orang percaya di dalam tubuh Kristus, yaitu gereja Tuhan. Disitulah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, orang-orang percaya memiliki kerinduan selain merindukan Tuhan, karena hatinya sudah diubahkan Tuhan, sudah mengalami kasih Tuhan, sehingga setiap orang percaya merindukan Tuhan, memiliki persekutuan dengan Tuhan. Namun orang percaya juga memiliki kerinduan bersekutu satu sama lain, karena setiap orang percaya menerima roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Disitulah saudara yang kasih dalam Tuhan, orang percaya harus selalu disadarkan untuk merawat kesatuan roh di dalam tubuh Kristus. Saudara, hari ini, berapa banyak di antara orang-orang percaya yang lupa akan karunia yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu karunia persekutuan di dalam Kristus yang digerakkan oleh pekerjaan Roh Kudus. Saudara, sebagai orang percaya kita harus hati-hati dengan arus dunia ini yang semakin individualistik, yang hanya mementingkan egosentrik, yang hanya memusatkan diri kepada hedonistic lifestyle, di mana yang penting saya. Saudara, ketika kita percaya Tuhan Yesus, satu hal yang terjadi, di mana Kristuslah yang berada di tahta hati kita, bukan si aku. Saudara, ketika kita menjauhkan diri dari persekutuan dengan orang-orang percaya, sesungguhnya kita telah mengambil tahta itu dengan keakuan kita. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita mengalami situasi seperti itu, mari kita bertobat. Mari kita kembali kepada hakikat kita sebagai orang percaya. Karena ciri-ciri yang utama dari orang yang telah dilahirkan kembali, yaitu kasih. Yaitu pertama, mengasihi Tuhan. Yang kedua, mengasihi tubuh Kristus, mengasihi saudara seiman, yang dinyatakan melalui kerinduan bersekutu satu sama lain, memiliki kebersamaan satu sama lain. Dan saudara, satu hal yang perlu kita ketahui, kebersamaan itu adalah berkat Tuhan. Yang kedua, saudara, Tuhan bekerja di dalam persekutuan orang-orang percaya untuk menjadi kesaksian. Saudara, firman Tuhan berkata begini, dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, kita menemukan satu aura
persekutuan orang-orang percaya. Saudara, auranya itu adalah mereka itu bersehati. Bukan saja bersehati, mereka itu bersama-sama. Bukan saja bersama-sama, mereka itu bergembira. Bukan hanya bergembira, tapi mereka adalah orang-orang yang tulus di dalam persekutuan. Saudara, bukankah hal-hal yang seperti ini yang penting di dalam persekutuan orang-orang percaya atau di dalam kebersamaan kita? Saudara, ketika hal ini terjadi, yang dikerjakan oleh Roh Kudus, saudara, kita pun tidak boleh lupa, Tuhan bekerja di dalam persekutuan orang-orang percaya. Sehingga saudara, persekutuan orang-orang percaya yang demikian indah dipakai oleh Tuhan, bekerja menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan sehingga Tuhan menggerakkan banyak orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, bukankah Tuhan Yesus pernah mengatakan, inilah perintah baru yang kuberikan kepadamu. Hendaklah engkau saling mengasihi satu sama lain. Dengan demikian, dunia akan mengenal engkau adalah murid-muridku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, persekutuan dipakai Tuhan dengan kuasanya untuk menjadi kesaksian yang besar bagi dunia ini. Sehingga Tuhan memenangkan banyak orang untuk mereka mengenal Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa kita perlu membangun persekutuan kita sebagai orang percaya? Supaya kita boleh dipakai Tuhan untuk menjadi kesaksian bagi dunia ini. Saudara, kita memiliki kesaksian secara pribadi dalam hidup kita. Itu memang panggilan Tuhan juga bagi kita. Tetapi saudara, kesaksian di dalam komunitas orang percaya, saudara, ini memberikan warna yang sangat indah. Sehingga orang-orang yang belum termasuk di dalam orang-orang percaya, mereka melihat keindahan Tuhan. Saudara, kita perlu tahu, keindahan Tuhan itu multifaset, sangat kompleks. Sehingga saudara, Tuhan memakai persekutuan orang percaya untuk menyatakan keindahan Tuhan itu. Oleh karena itu saudara, mari kita merindukan memiliki persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Karena memang kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Saudara, kasihilah Tuhan, namun juga kasihilah persekutuan orang-orang percaya. Di situ saudara, kita belajar mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang terjadi pada gereja mula-mula memberikan kami dorongan supaya kami sungguh-sungguh menghargai tubuh Kristus. Kami diubahkan hati kami boleh mengasihi Tuhan tapi tidak berhenti di sana. Kami mengasihi gereja-Mu ya Tuhan. Di dalam rangka kami menjadi kesaksian bagi dunia ini. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.